Shalom Sobat JRC, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang penuh rahmat itu terus menyertai kehidupan kita semua sampai saat ini. Online service kita pada hari ini akan membahas tentang persembahan. Hal ini sangat menarik sekali karena banyak dari kita berpikir bahwa persembahan itu wajib. Rasanya kalau nggak kasih persembahan, saya bakalan dikutuk sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah cara kita berpikir tentang persembahan selama ini sudah benar? Mari kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan mengenai hal ini yang akan dibawakan oleh hambanya Evangelis David Gunawan. Ya, saya mengundang kita semua untuk sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita. Dengan ungkapan syukur, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dan kami sama-sama ingin menyatakan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dan juga kehidupan setiap kami dari sekarang sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Dialah Raja Kemuliaan. Bagi dialah hormat dan puji patut kita naikkan. Amin. Mari pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan iman yang teguh kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Allah adalah sumber kekuatan kita. Pertolongan kita hanyalah dari Dia. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita pujikan Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
bersyukur atas kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hati kami tidak akan gentar, sebab kami tahu tangan-Mu lah yang menolong kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Benar seperti pujian yang barusan kami nyanyikan. Apa yang Engkau lakukan, apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami adalah luar biasa. Ampuni kami Tuhan, seringkali tidak memahami apa yang menjadi karya Tuhan. Ampuni kami tidak melihat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mencoba datang kepada-Mu secara pribadi. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan kami dan kuduskan kami. Tolonglah kami supaya memperoleh hati yang bijaksana menjalani masa muda kami, menjalani kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami hari ini melalui firman yang hendak kami dengarkan. Tolonglah kami bertumbuh di dalamnya. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Amin. Shalom saudara, selamat datang di GKT 3 Malang melalui JRC Online Service hari ini. Kita masih dalam seri pengajaran Basic Christianity. Bagi rekan-rekan yang belum mengikuti seri pengajaran ini dari awal, Anda bisa cek playlist kita di channel YouTube ini. Minggu lalu kita belajar tentang intervensi Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mencoba lari dari rancangannya, namun Allah selalu memberikan dan melakukan yang terbaik agar rencananya tergenapi. Apa yang kita anggap sebagai plan B juga merupakan plan A-nya Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kita berespon dengan benar terhadap anugerah Allah itu. Salah satunya dengan memberi persembahan. Topik persembahan ini kelihatannya sederhana teman sekalian, tetapi penting sekali untuk kita pelajari karena berkaitan dengan pengenalan kita akan Allah. Mari kita cari tahu, apakah persembahan adalah sebuah kewajiban? Kenapa ada pemikiran bahwa persembahan adalah kewajiban? Saya menduga ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena kita anggap sudah paham konsep persembahan ini sehingga pemberian persembahan di gereja berjalan mekanis tanpa ada penjelasan. Setiap kali kita mengikuti ibadah, baik yang mulai dari sekolah minggu atau bukan, selalu ada persembahan. Dan semuanya berjalan begitu saja tiap minggu. Setelah dengar khotbah, lalu kita beri persembahan. Pada akhirnya persembahan tersebut terkesan seperti iuran retribusi. Anda hanya duduk diam di kursi, lalu petugas kolektor datang ke tempat Anda, menyodorkan kantong kolektor sambil tersenyum. Kalau tidak memberi, mungkin Anda sungkan, karena petugasnya sudah senyum sama Anda. Atau juga Anda sungkan karena orang sebelah kiri kanan Anda juga sudah memberikan uang persembahan. Belum lagi teman-teman sekalian, kita ketemu minggu-minggu tertentu di gereja, liturgus berkata, hari ini kita akan menjalankan kantong persembahan sebanyak 5 kali.
Persembahan yang pertama untuk persembahan rutin, kantong kedua untuk beli sound system gereja, kantong ketiga untuk beli mobil gereja, kantong keempat untuk sinode, kantong kelima untuk tambahin kantong pertama. Lalu kita biasanya memberikan 50.000, pada minggu itu kita membagi persembahan kita menjadi 5, masing-masing kantong 10.000. Alasan dibalik persembahan itu seringkali tidak diajarkan. Mengapa kita memberi persembahan? Bagaimana persembahan itu? Apa tujuan dari persembahan itu? Teman sekalian, kemungkinan kedua, ada jargon rohani yang berulang kali diajarkan tanpa mendapat analisa yang kritis. Bisa jadi seringkali diajarkan tetapi keliru. Ada orang berkata orang Kristen harus memberi persembahan, wajib memberi. Jika tidak memberi, nanti berkat Tuhan tidak mengalir kepadamu. Apalagi nih, sudah dikutip teks Maleaki pasal 3 ayat 10. Bilangnya gini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuh, lihat, kalau kamu memberi persembahan, Tuhan curahkan berkat kepadamu berlimpah-limpah, bahkan tingkap langit dibukakan. Teman-teman sekalian, sampai kita kadangkala orang punya pemikiran, waduh, kalau kita pelit sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan nggak berikan berkatnya. Apakah benar Tuhan yang kita percaya itu kayak gitu? Apakah benar pengajaran yang seperti itu? Kemungkinan ini bisa terus bertambah, teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman kita. Mari kita cari tahu, sebenarnya apa sih yang diajarkan Alkitab tentang persembahan ini? Apakah persembahan adalah kewajiban orang Kristen? Saya mengajak kita membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sobat JRC, 2 Korintus ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan orang-orang percaya di seluruh Akhaya. Ketika ia berada di Makedonia, dia menuliskan surat ini. Tujuan surat ini adalah untuk menjawab persoalan yang muncul di Korintus. Jemaat di sana dipengaruhi oleh pengajar-pengajar palsu dan mulai meragukan kerasulan Paulus. Hal ini juga mempengaruhi komitmen mula-mula mereka memberikan persembahan diakonia kepada orang-orang percaya di Yerusalem yang sedang menderita oleh karena kekeringan dan juga penganiayaan. Persembahan ini secara rutin mereka kumpulkan setiap kali beribadah pada hari Minggu. Namun, oleh karena masalah yang muncul di Korintus itu, jemaat Korintus melupakan komitmen mereka. Hal ini membuat Paulus secara khusus dalam pasal 8 dan 9 meminta jemaat Korintus itu meneladani kemurahan hati jemaat Makedonia yang setia memberikan persembahan itu. Berdasarkan tulisan Paulus ini, ada prinsip penting mengenai persembahan yang harus kita pahami. Persembahan adalah hak orang percaya, bukan kewajiban. Sekali lagi, persembahan adalah hak orang percaya, bukan kewajiban. Secara prinsip, hak dan kewajiban memang saling berhubungan. Seseorang yang mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya. Tetapi persoalannya adalah, apakah benar kita mendapatkan sesuatu dari Allah, dalam hal ini mungkin termasuk keselamatan kekal, sehingga kita perlu melaksanakan kewajiban kita dengan memberi persembahan? Nyatanya tidak. Hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Artinya, orang tersebut dapat mengambil haknya ataupun tidak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Apabila tidak melaksanakannya, maka orang tersebut akan diberi sanksi atau hukuman.
Pertanyaannya, apakah Allah akan menghukum kita jika kita tidak memberi persembahan? Kan tidak. Maka persembahan bukan kewajiban orang percaya. Mengapa bisa demikian? Saya mengajak kita lihat poin pertama. Persembahan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang percaya. Kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. Di situ tertulis demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada suatu fakta yang terlihat dalam keadaan jemaat Makedonia, yang meliputi jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea ini. Yaitu, ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka penderitaan menghampiri kehidupannya. Sekali lagi ya, ketika seseorang percaya kepada Kristus, maka penderitaan menghampiri kehidupannya. Maka agak aneh jika ada gereja mengajarkan bahwa engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti kaya, engkau pasti sukses, engkau pasti sehat. Itu tidak cocok sama Alkitab. Jemaat Makedonia mengalami penderitaan. Mereka orang yang setia loh. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka mengalami penderitaan. Bukan hanya disebabkan oleh situasi politik pada saat itu yang tidak stabil, karena ada perang saudara atau perang sipil, tetapi mereka juga menderita oleh karena iman kepada Kristus. Itu sebabnya Paulus menyebut jemaat Makedonia dalam teks asli sebagai jemaat yang mengalami penderitaan yang ekstrim. Rekan-rekan bisa membayangkan penderitaan mereka. Suatu negara atau wilayah yang mengalami perang saudara atau perang sipil, kehidupan itu sangat menderita. Hari ini kita bisa melihat kondisi di Yaman, Lebanon, Suriah yang mengalami perang saudara. Ketika anak-anak kita bisa hidup dengan baik, makan, bermain dengan nyaman, memakai baju yang bagus, air selalu tersedia. Kita juga bisa menemani mereka main. Namun hal ini tidak terjadi di wilayah-wilayah yang mengalami perang saudara. Anak-anak di sana harus bermain di bawah tekanan, ketakutan, bahkan kekurangan. Mereka kapan saja bisa tertembak, terluka, dan mati. Belum lagi situasi politik yang tidak stabil membuat kondisi ekonomi itu sangat-sangat sulit. Orang-orang percaya di Makedonia dibebankan pajak yang sangat tinggi. Bukan hanya itu. Mereka diolok-olok, saudara-saudara. Mereka dianiaya. Oleh siapa? Oleh orang-orang sebangsanya. Yang menganggap mereka itu aneh. Menganggap mereka itu gila. Lalu mereka dikucilkan oleh sosial. Gaya hidup mereka sebagai orang Kristen itu membuat orang-orang sekitarnya tuh kesal. Karena apa? Tidak seperti kebiasaan pada umumnya. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 5 mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus menyewa penjahat dan preman-preman pasar untuk membuat keributan dengan orang-orang percaya. Waktu saya baca ayat itu saya kaget, ternyata pada zaman itu orang-orang sudah jahat sekali ya, mereka membayar para preman, penjahat untuk ganggu orang lain. Bayangkan kalau kita seorang Kristen yang berada di tengah-tengah situasi demikian. Kita di tengah kelas, lingkungan sosial, tempat kerja yang semuanya orang yang nggak percaya Tuhan. Ketika yang lain menyontek, mencoba suap, harus nyogok ini itu supaya kerjaan lancar, supaya bisnisnya lancar. Tetapi Anda tetap memilih tidak melakukan semuanya itu. Bukankah sikap Anda membuat orang lain itu kesal? Engkau dianggap bodoh, sok suci, dan pada akhirnya Anda dikucilkan secara sosial. Belum lagi, Anda dipermalukan karena engkau satu-satunya orang yang percaya Yesus. Bukankah semuanya itu mendatangkan penderitaan? Lalu bagaimana jemaat Makedonia ini yang sangat menderita ini bisa memberikan persembahan kepada Tuhan melalui pelayanan diakonia kepada orang-orang percaya di Yerusalem? Bahkan 2 Korintus pasal 8 ayat 5 menuliskan demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mari kita teliti lebih jauh teks ini. Apa penyebab peristiwa yang tidak masuk akal ini? Mereka miskin tapi kaya. Mereka menderita tapi bahagia. Ayat 1 memberitahu kita jawabannya. Karena kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada mereka.
karena kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Kata kasih karunia dalam ayat 1 dalam teks aslinya ditulis dengan kata karis yang berarti anugerah. Dan kata ini muncul 10 kali dalam pasal 8 sampai 9. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa satu-satunya penyebab seseorang bisa memberikan persembahan adalah anugerah Allah itu sendiri. Satu-satunya penyebab orang bisa memberikan persembahan adalah anugerah Allah itu sendiri. Dengan demikian teman-teman sekalian, Anda dan saya bisa memberi persembahan kepada Tuhan adalah anugerah Allah bagi orang percaya. Anda dan saya bisa memberi persembahan kepada Tuhan adalah anugerah Allah bagi kita. Siapa kita sehingga bisa memberikan persembahan kepada Allah yang memiliki segala sesuatu? Seberapa hebat kita sehingga merasa pantas memberi persembahan kepada Allah? Sekaya apa kita sehingga kita merasa bisa mendukung pekerjaan Tuhan? Omong kosong bukan? Jika ada di antara kita merasa telah memberi lebih kepada Tuhan, telah melakukan banyak bagi gereja maupun bagi orang lain, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu kita tidak menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan itu. Apa kasih karunia itu? Apa anugerah itu? 2 Korintus pasal 8 ayat 9 memberitahu kita, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kasih karunia adalah pengenalan akan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Ia adalah Allah yang hadir dalam rupa manusia, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum, namun diselamatkan dan diberikan kehidupan kekal. Itulah anugerah. Sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, tetapi hal itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Jemaat Makedonia menyadari anugerah yang mereka terima ini. Mereka seharusnya mati karena dosa. Mereka ada orang yang jauh dari Allah yang hidup. Mereka ada orang-orang yang terkontaminasi oleh kepercayaan-kepercayaan berhala. Namun mereka memperoleh anugerah sehingga mereka bisa mengenal Yesus Kristus. Mereka boleh mendengar tentang Yesus dan mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal oleh karena iman mereka kepada Yesus. Dan mereka merespon anugerah Allah ini dengan memberikan persembahan. Pengajaran yang penting yang harus kita pegang hari ini teman-teman sekalian. Persembahan adalah respon kita terhadap anugerah Allah itu. Persembahan adalah respon kita terhadap anugerah Allah itu. Persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Sehingga teman-teman sekalian melalui persembahan itu menjadi ekspresi iman kita atas anugerah yang kita terima. Persembahan tidak melulu soal uang, teman-teman sekalian. Kisah janda miskin di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 itu tidak berbicara soal jumlah uang. Memang sangat terkenal ketika dia memberikan uang 2 peser. Tapi teks itu tidak berbicara soal jumlah uang yang ia berikan. Tapi teks itu berbicara tentang hidup yang ia berikan kepada Tuhan, yang terekspresi dari persembahannya. Itulah sebabnya Paulus sangat menekankan suatu konsep persembahan yang penting kepada kita. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 sampai 12 ayat 1, Paulus menuliskan dengan gamblang kepada kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu itu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Hidup kita, uang, talenta, waktu, ide, kreativitas, skill kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan nafas kita, semuanya itu melekat pada kehidupan kita. Maka itu yang kita berikan kepada Tuhan.
Jadi engkau lihat bahwa persembahan tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian, kemiskinan kita bukanlah penghalang memberi persembahan kepada Tuhan. Kemiskinan kita bukanlah penghalang dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya, kok saya nggak punya uang kiriman dari mama sedikit dan sebagainya. Saya nggak punya uang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak apa-apa. Karena persembahan tidak selalu berkaitan dengan uang. Persembahan berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Dan setiap kita bisa memberikan 100% kepada Tuhan. Yaitu kehidupan kita yang seutuhnya. Maka teman-teman sekalian, ketika kita sudah memahami konsep persembahan ini, respon kita yang paling tepat dalam memberikan persembahan ini adalah berikan apa yang ada padamu dengan kerelaan hati dan sukacita. Itu sebabnya persembahan tidak bisa disebut kewajiban. 2 Korintus pasal 8 ayat 3-4. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Lalu di dalam ayat 11 sampai 13. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya, yaitu persembahan itu, sepada dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pasal 9, ayat 7, ini ayat yang menarik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarnya tetap untuk selama-lamanya. Hanya orang yang telah mengalami anugerah Allah dapat memberikan dengan rela hati dan sukacita. Sekali lagi ya, hanya orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah itu dapat memberikan persembahan dengan rela hati dan sukacita. Kemarin Lawson Reef sharing tentang podcastnya Deddy Corbuzier dan juga Chef Juna. Dalam podcast itu diceritakan bahwa Chef Juna pernah sangat-sangat menderita ketika ia hidup di Amerika. Teman-teman, saya bersyukur sharing dari Lawson Reef itu karena saya termasuk jarang sekali nonton YouTube. Di situ dikatakan bahwa dalam podcast itu ia berusaha kerja keras. Chef Juna ini berusaha kerja keras di Amerika dengan kondisi yang sangat terbatas. Ia melakukan apapun agar dapat bertahan hidup, termasuk memungut uang sen untuk membeli makan. Suatu kali teman sekalian, ia diterima kerja di sebuah restoran sebagai server. Ia bekerja dengan giat dan selalu on time. Restoran itu diceritakan bahwa buka pukul 9.30 pagi. Dia sudah ready, siap kerja pukul 9.25 atau 9.28 menit. Dia datang lebih awal. Ketika yang lain selalu telat, dia selalu on time. Nah, Deddy Corbuzier bertanya kepadanya, kenapa sih kamu lakukan itu? Chef Juna mengatakan bahwa itu adalah ucapan syukurnya karena bisa diterima kerja. Biasanya dia bekerja di bawah terik matahari, menggeledah sampah. Namun sekarang dia bisa bekerja di bawah atap restoran. Teman sekalian, respon Chef Juna ini memberikan kita sebuah gambaran yang sangat baik. Gambaran yang seharusnya orang Kristen lakukan dalam respon anugerah Allah itu. Ketika kita sudah menerima yang terbaik dari Allah, kita juga memberi yang terbaik kepada Allah dengan rela hati dan sukacita.
Ada korelasi yang sangat kuat antara pemahaman kasih karunia yang benar, memberi dengan rela hati dan sukacita. Teman-teman sekalian, saya yakin kita yang sudah berkeluarga atau punya pasangan akan memahami hal ini dengan baik. Para orang tua yang mendengar firman Tuhan hari ini, kita seringkali menghemat uang kita demi memberikan makanan enak untuk anak-anak kita. Kita rela tidak memberi barang-barang yang mahal. Bentar lagi ini ada promo kan, 11-11 belanja online. Kadang kita rela tidak memberi barang-barang yang kita perlukan. Agar apa? Agar anak-anak kita yang di luar kota bisa makan enak. Anak-anak kita yang di rumah, mereka juga menikmati makanan yang enak di meja makan. Mereka bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Bukankah pemberian kita dalam kekurangan itu menimbulkan sukacita yang besar? Kita kurang, tapi kita memberi. Lalu pemberian itu menimbulkan sukacita. Apa yang membuat Anda bisa melakukan itu? Karena kita mengasihi anak kita. Pertanyaannya, dari mana asal kasih itu? Pasti engkau sudah terlebih dahulu mengalaminya. Alkitab menyebutnya sebagai kasih karunia atau anugerah. Bagi kaum muda yang pacaran, tiap bulan pas-pasan, kalian rela mengajak gebetan makan di mall. Makan yang mahal dikit, sok-sok bayarin kadang ya kan. Tetapi setelah itu kalian makan mie instan selama berminggu-minggu di kos-kosan. Kalau perlu kalian makan nasi putih sambil duduk di sebelah penjual sate, kan hidup baunya aja gitu ya sambil makan nasi. Kalian bahagia bisa mentraktir gebetan kalian. Dan kau tahu sendiri bahwa uangmu tidak banyak. Pertanyaan saya adalah, teman sekalian, bukankah engkau bahagia ketika melakukan itu? Apa yang membuat kamu bisa melakukan itu? Jawabannya pasti karena kasih. Dari mana asal kasih itu? Engkau sudah mengalaminya dari orang sebelumnya yang mengasihimu. Alkitab menyebutnya sebagai kasih karunia. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Lalu kita memberikan kasih itu kepada Allah melalui persembahan kita. Dengan apa? Membantu orang lain dan sebagainya, memberikan kepada gereja. Kita sudah mengalami kasih itu, lalu kita memberikannya. Jika hari ini kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tidak rela, saya anjurkan Anda tidak memberi persembahan. Karena persembahan Anda tidak berarti apa-apa. Sekalipun persembahan Anda jumlahnya banyak. Bagi gereja mungkin berarti, tetapi bagi Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Jika hari ini kita hitung-hitungan di dalam memberi persembahan kepada Tuhan, mari kita bertanya, apakah kita mengalami kasih karunia itu? Apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Apakah kita sudah menerima kasih karunia itu? Jadi teman-teman sekalian, persembahan adalah hak orang percaya, bukan kewajiban. Persembahan sifatnya tidak transaksional. Di mana kita berpikir bahwa kalau saya memberi pasti diberkati, kalau tidak memberi tidak diberkati. Pada kenyataannya berkat Tuhan terlebih dahulu diberikan kepada kita tanpa kita memberi persembahan atau tidak. Berkat Tuhan itu tidak tergantung kepada keadaan kita dan apa yang kita lakukan. Berkat Allah yang besar itu telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ketika kita percaya kepadanya, kita memperoleh kehidupan kekal, yaitu berkat rohani yang tidak mampu kita beli dengan apapun, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Lalu apalagi yang kita harapkan dari Allah? Mari berespon dengan benar melalui persembahan. Persembahan adalah hak istimewa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga orang berdosa seperti kita ini boleh mengambil bagian atau terlibat dalam karya Allah di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau menggunakan hak itu atau tidak untuk kemuliaannya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang tidak pantas menerima kasih karunia itu. Bahkan kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk memperoleh kasih karunia itu. Tetapi Tuhan, oleh hanya karena nama-Mu, oleh karena kasih-Mu saja, Engkau memberikan anugerah keselamatan itu kepada kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberikan kami berkat-berkat kehidupan. Apapun itu. Dan semuanya itu Tuhan, kami sadar bahwa kami memperolehnya dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini ajarlah kami mengerti. Biarlah masing-masing pribadi kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini, kami mau berespon kepada anugerah Allah itu dengan cara memberikan persembahan kami, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kami sendiri. Kami persembahkan kepada Tuhan dengan rela hati, dengan sukacita, sehingga nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Dan setiap kita yang sudah beribadah hari ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.